Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kasus korupsi tertinggi, dan salah satu cara menurunkannya adalah dengan memberikan wawasan kejujuran serta penerapan kejujuran di ruang lingkup pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dapat tetap produktif walaupun berada di rumah saja. Dewan juri yang saya hormati dan para audien yang saya cintai, dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Mengenai diri saya, nama saya adalah Taruna Wijaya, asal sekolah SMA Negeri 11, Kota Tangerang. Dalam kesempatan ini, saya berperan sebagai pembicara pertama pemerintah, dan di dalam perdebatan kali ini, mosi yang diangkat adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya sendiri tentunya sangat mengamini dan juga sangat menyetujui mengenai mosi yang diangkat dalam perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama pemerintah memberikan limitasi bahwa di negara Indonesia, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Hal tersebut didasari oleh beberapa latar belakang menurut saya. Salah satu latar belakang perlu diterapkannya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran ini dalam penerimaan mahasiswa baru, yaitu salah satunya adalah mengurangi angka kejujuran yang terjadi di khususnya kalangan pendidikan yang ada di Indonesia. Saya di sini izin untuk sedikit menyampaikan sebuah pernyataan dari Muhammad Nasir selaku Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi pada 2016, di mana pada tahun 2016 dirinya menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menggunakan nilai raport atau nilai rapot sebagai penentu diterimanya siswa atau siswi ke perguruan tinggi, tetapi juga menggunakan indeks integritas sekolah untuk menentukan status dan keakuratan nilai rapor siswa. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika hanya menggunakan nilai rapor saja, maka tentunya itu tidak akan terlalu efektif atau bisa dikatakan kurang aktual ya. Lalu berikutnya adalah indeks integritas yang digunakan oleh perguruan tinggi sendiri itu bukan semena-mena atau bukan asal ambil, melainkan merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelaksanaan ujian nasional di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Indeks integritas sekolah ini juga menentukan hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Didasari oleh beberapa faktor, salah satunya yakni penggunaan nilai raport di dalam SNMPTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri kerap atau seringkali mengalami kesulitan dalam membandingkan nilai raport siswa antar sekolah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu faktor lainnya yaitu penekanan angka dan potensi kecurangan dalam ujian nasional menjadi tujuan utama dilakukannya penilaian tersebut. Selain itu di sini saya sedikit ingin menjelaskan bahwa dengan adanya integritas tentunya akan lebih memudahkan perguruan tinggi dalam menentukan kelulusan siswa. Selain itu juga akan meminimalkan kesalahan dalam membandingkan nilai raport antar sekolah dari berbagai daerah. Namun di sini sedikit koreksian dari saya, seharusnya sebelum menerapkan kebijakan ini ada baiknya pemerintah atau institusi lembaga terkait menjelaskan lebih dahulu kepada masyarakat luas mengenai hal ini. Tentu tujuannya agar dapat dipahami bersama. Di sini juga saya ingin menyampaikan beberapa pendapat, yaitu hasil pengukuran indeks ini juga sebenarnya berpotensi menimbulkan masalah. Di sini saya akan menyebutkan sedikitnya contoh kasus ya. Jika sebuah sekolah memperoleh indeks integritas yang rendah, tentunya publik atau masyarakat luas
dapat menyimpulkan bahwa integritas dari sekolah tersebut patut dipertanyakan. Tentunya hal itu adalah hal yang sangat lumrah di kalangan kita semua. Lalu berikutnya adalah tujuan lain dari pengukuran indeks ini juga, yaitu tadi sudah saya jelaskan, adalah mengurangi kecurangan. Dan perlu diketahui bersama juga oleh kita semua, jika ada sebuah siswa atau siswi atau pelajar dari sekolah tertentu yang misalnya nilai raportnya begitu tinggi, hampir setiap mata pelajarannya atau beberapa mata pelajaran atau bidang studi yang ditentukan. Namun, saya ulangi, jika sebuah siswa atau siswi yang berada di suatu sekolah tertentu nilai raportnya tinggi, namun integritas yang ditentukan rendah, bisa dikatakan terjadi atau terdapat tindak kecurangan. Namun tentunya hal ini harus didasari oleh penyelidikan oleh beberapa pihak terkait supaya dapat terdapat bukti-bukti yang maksimal. Lalu berikutnya solusi mengenai mosi kali ini. Saya sendiri tidak banyak berbicara dan saya sangat setuju serta mengamini mosi kali ini. Namun sedikit saran atau kritik dari saya, seharusnya penerapannya bisa lebih transparan dan juga harus memberikan informasi yang jelas kepada calon-calon mahasiswa yang sekarang berada di SLTA atau jenjang SMK. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.